Pulau Buru, permata tersembunyi di gugusan Maluku. Disebut sebagai pulau yang terisolasi lama sebagai jembatan biogeografis oleh pakar konservasi. Status unik ini membuat Pulau Buru dipenuhi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan berkabut tinggi. Setiap sudutnya menyimpan spesies endemik sangat menakjubkan. Jadi mari kita mulai petualangan ini untuk menjelajahi kekayaan alam dan budaya di Pulau Buru yang langka dan memukau ini. Pulau Buru terletak di Provinsi Maluku, yang diapit oleh Laut Seram di utara dan Laut Banda di selatan. Dengan luas sekitar 9.505 km persegi, pulau ini menjadi pulau terbesar ketiga di Maluku. Sebagian besar topografinya bergunung. Puncak tertinggi Gunung Kapalat Mada mencapai 2.700 meter. Hampir 60% daratan pulau ini masih tertutup hutan primer tropis. Karakteristiknya sangat beragam, mulai dari hutan dataran rendah yang lembab, lembah subur, dan hutan pegunungan yang lebih sejuk. Iklim di Pulau Buru termasuk monsun tropis, dengan musim hujan panjang yang terjadi sekitar bulan Oktober-April, dan curah hujan tahunan sekitar 1.400 hingga 4.000 mm, tergantung pada ketinggian. Kombinasi lanskap pegunungan dan dataran rendah, inilah yang menciptakan habitat khas di Pulau Buru. Mulai dari pantai pasir putih hingga lereng terjal berkapur yang eksotis. Keindahan fauna di Pulau Buru terletak pada banyaknya spesies endemik. Dari 178 spesies burung tercatat di pulau ini, dan 10 diantaranya hanya ada di Pulau Buru dan pulau-pulau sekitarnya. Misalnya seperti burung fantail buru dengan nama ilmiah Thorny-backed fantail, dan kakatua berjambul hitam merupakan salah satu spesies langka yang hanya ditemukan di hutan Pulau Buru. Hewan khas lainnya adalah babi rusa buru, yang merupakan jenis mamalia primitif dengan gading melengkung unik yang dikategorikan terancam akibat hilangnya habitat. Buru juga jadi habitat banyak kelelawar dan burung hantu endemik serta kupu-kupu batik yang eksotis. Salah satunya seperti kupu-kupu besar dengan nama ilmiah buru opalescent birdwing yang hanya dapat ditemukan di sini saja. Hutan tropis Pulau Buru didominasi oleh pohon-pohon berjenis Dipterocarpaceae seperti Hopea, Shorea, dan Fatica tinggi. Banyak di antaranya tumbuh di ketinggian puluhan meter dan hidup bersama pendatar sejenis kayu rambat seperti lianas dan epifit. Sekitar 60% daratannya masih hutan primer, terutama di kawasan air buaya dan Wayapo yang masih terjaga alami. Di ketinggian di atas 800 meter, tumbuh hutan pegunungan dengan spesies langka, misalnya pohon Girnops molucanum yang terancam punah. Di lereng berbatu dan kars yang terletak di bagian selatan pulau, tumbuh vegetasi unik, termasuk kantong semar Nepenthes. Keseluruhan ekosistem hutan ini adalah pondasi bagi kehidupan satwa endemik dan tentu sangat penting untuk keseimbangan alam Pulau Buru. Penduduk Pulau Buru sebagian besar adalah masyarakat adat suku Buru, yang dihuni sekitar 33.000 jiwa, termasuk suku Lisela, Ambelau, dan Kayeli. Mereka umumnya berbahasa Buru dan Melayu Ambon dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan Kristen, namun kepercayaan tradisional seperti animisme dan dinamisme nenek moyang masih kuat dihormati. Ciri khas budaya lokal terlihat misalnya dalam tradisi adat yang disebut Toho Wai,
yaitu upacara sunat sakral yang melibatkan prosesi berendam di sungai untuk anak-anak suku Buru sebagai simbol peralihan menuju kedewasaan. Selain itu, masyarakat adat Buru memiliki rumah tradisional panggung bambu, seni tenun khas, serta tarian dan musik rakyat yang kaya. Nilai-nilai dan kearifan lokal ini memperkuat ikatan sosial dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam sekitar. Sejarah Pulau Buru berliku. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah VOC memindahkan banyak penduduk asli ke Teluk Kaili untuk pengembangan perkebunan cengkih dan mengokohkan struktur sosial feodal melalui pengangkatan raja-raja lokal. Saat Perang Dunia II, Buru sempat diduduki Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945 dan menjadi bagian Indonesia merdeka pada tahun 1950. Namun yang paling mengubah sejarah pulau ini adalah era Orde Baru pada tahun 1960 sampai 70. Pemerintah menjadikan Buru sebagai lokasi lembaga pemasyarakatan, tempat ribuan tahanan politik ditempatkan. Di penjara terpencil inilah sastrawan Pramoedia Ananta Toer menjalani pembuangan dan menulis karya terkenalnya yang bernama Buru Quartet. Jejak sejarah pahit itu masih dikenang dalam kesusastraan dan kenangan kolektif masyarakat setempat. Sayangnya, kemajuan manusia membawa tekanan berat pada alam Buru. Banyak hutan primer dataran rendah telah dibabat untuk pertanian dan permukiman, sementara sebagian hutan pegunungan utara ditebang dan dibakar untuk membuka lahan baru. Akibatnya, habitat aslinya menyusut drastis. Ancaman berikutnya adalah tambang emas ilegal di Gunung Botak. Penambangan liar tersebut merusak tanah dan sungai dengan penggunaan bahan kimia tanpa pengaturan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Ancaman lain datang dari perburuan satwa. Misalnya, penyu laut diburu untuk dikonsumsi. Satu desa saja tercatat menangkap hingga 9 ekor penyu per tahun, karena kurangnya kesadaran akan peran mereka dalam ekosistem. Satwa khas darat seperti babi rusa Buru juga terancam oleh perburuan dan hilangnya habitat. Semua faktor ini menuntut upaya konservasi serius agar kekayaan hayati Buru tidak hilang. Berbagai inisiatif kini digalakkan untuk melindungi Pulau Buru. Pemerintah dan BKSDA menetapkan kawasan lindung luas, misalnya Taman Wisata Alam Gunung Kapalat Mada, sekitar 1.380 km persegi, dan Waiapo, 50 km persegi, untuk menjaga sisa hutan primer. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe, atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.